saya Dwi Fadila Agustin dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 6 kelas C, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengembangan spiritual anak usia dini. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita perlu mengetahui bahwa pengembangan spiritual anak usia dini ini dilakukan untuk menanamkan dasar-dasar nilai agama, sehingga kelak mereka akan menjadi anak yang terbiasa dengan kehidupan yang bernilai agamis. Untuk itu, kita sebagai pendidik atau guru, terutama guru TK, dituntut untuk memiliki kemampuan yang profesional dan komprehensif, terutama dalam memilih dan menentukan pendekatan serta metode apa yang tepat lagi efektif bagi anak. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik tanpa merebut hak anak untuk bermain. Dalam artian, bentuk ajaran yang dilakukan itu bersifat menyenangkan dan terbuka. Baiklah, di dalam pengembangan spiritual anak usia dini ini ada beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan pengembangan dengan media nyata atau contextual learning, yang kedua keteladanan, indoktrinasi, klarifikasi nilai, pengembangan pembiasaan dalam berperilaku, pengalaman, pendekatan emosional, dan pendekatan fungsional. Baiklah, yang pertama ada pendekatan pembelajaran dengan media nyata atau contextual learning. Adalah pembelajaran yang mana guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi anak di dunia nyata. Latar belakang adanya keinginan untuk menerapkan pendekatan kontekstual ini adalah kecenderungan untuk kembali pada pemikiran bahwa anak belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Dan di dalam pendekatan ini juga anak diharapkan untuk belajar melalui proses mengalami, bukan menghafal. Yang kedua, keteladanan adalah pendekatan dengan cara mendidik atau membimbing menggunakan contoh yang baik. Pendekatan keteladanan ini adalah pendekatan yang paling ampuh dan efektif karena seorang guru atau pendidik merupakan contoh yang sangat ideal dalam pandangan anak, baik melalui perilaku, ucapan, dan sebagainya. Yang mana telah kita ketahui bahwa pada masa anak-anak ini adalah masa golden age, di mana apa yang ia lihat, apa yang ia dengar akan lebih cepat terserap oleh otak dan kemudian akan dipraktekannya saat itu juga atau di kemudian hari. Selanjutnya ada indoktrinasi. Dalam pendekatan ini guru diartikan telah memiliki nilai-nilai keutamaan dengan tegas dan konsisten yang ditanamkan kepada anak. Aturan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan disampaikan secara tegas, terus-menerus, dan konsisten. Jika anak melanggar, maka ia akan dikenai hukuman, tetapi bukan berupa kekerasan. Menurut Alfifon, menyatakan bahwa untuk membantu anak-anak supaya tumbuh dewasa, mereka harus ditanamkan nilai-nilai disiplin sejak dini melalui interaksi guru dan siswa. Dalam keputusan modern, pendekatan ini sudah banyak menuai kritik dari para pakar pendidikan. Akan tetapi pendekatan ini masih dapat dilakukan. Selanjutnya, klarifikasi nilai. Dalam pendekatan klarifikasi nilai ini, guru tidak secara langsung menyampaikan kepada anak mengenai benar salah dan baik buruk, tetapi anak diberi kesempatan untuk menyampaikan dan menyatakan nilai-nilai dengan caranya sendiri. Anak diajak untuk mengungkapkan mengapa perbuatan ini benar dan mengapa perbuatan ini buruk. Apakah pendekatan ini dapat diterapkan pada anak usia dini? Ternyata jawabannya adalah bisa digunakan karena anak usia dini ini berada dalam masa transisi ke arah perkembangan moral dan spiritual yang lebih tinggi, sehingga mereka perlu distimulus
perlu distimulasi untuk melakukan penalaran dan keterampilan bertindak sesuai dengan pilihannya dan sesuai moral dan agamanya. Selanjutnya, pembiasaan dalam berperilaku. Setelah anak lahir, secara berangsur-angsur dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut itu banyak diperoleh melalui pembiasaan-pembiasaan yang berlangsung di tengah keluarganya, seperti melakukan sesuatu dengan membaca bismillah, mengucap assalamualaikum sebelum masuk rumah. Nah, anak-anak usia dini ini begitu mudah mengikuti hal-hal tersebut sehingga mereka akan terbiasa melakukannya. Selanjutnya adalah pengalaman. Pendekatan ini merupakan pemberian pengalaman kepada anak dalam rangka penanaman pengembangan spiritual. Nah, dengan pendekatan ini, anak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, baik secara individual maupun kelompok, baik di dalam keluarga maupun lingkungan. Selanjutnya ada pendekatan emosional, yaitu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi anak usia dini dalam meyakini ajaran Islam, serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam pendekatan emosional ini merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan spiritual anak usia dini. Nah, metode pembelajaran dalam pendekatan emosional ini yang biasa digunakan adalah metode sosiodrama dan bercerita. Yang terakhir ada pendekatan fungsional. Adalah upaya pemberian materi pembelajaran dengan menentukan segi kemanfaatan anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pembelajaran dan bimbingan praktik sholat. Melalui pendekatan fungsional ini, berarti anak usia dini secara tidak langsung dapat memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang dapat digunakan dalam pendekatan ini biasanya metode latihan dan pemberian tugas. Nah, di dalam pengembangan spiritual anak usia dini juga ada beberapa metode yang dapat digunakan para pendidik. Di antaranya bermain peran, karya wisata, bercakap-cakap, demonstrasi, proyek, bercerita, pemberian tugas, bernyanyi, sosial, dan tanya jawab. Yang pertama, metode bermain peran. Metode bermain peran ini adalah suatu kegiatan permainan untuk memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar anak. Nah, sehingga dapat diperagakan atau dipakai oleh anak untuk mengembangkan imajinasinya. Nah, bermain peran juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan nilai spiritual anak, seperti bermain peran untuk menunjukkan ketika Nabi Ibrahim mengajarkan kaumnya yang musyrik mencari keberadaan Tuhan yang berhak disembah. Nah, selanjutnya ada karya wisata. Karya wisata merupakan kunjungan langsung ke objek-objek wisata yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan yang sedang dibahas di lingkungan belajar anak. Karya wisata dapat dijadikan alat untuk mengenalkan kebesaran Tuhan, mengenalkan tempat-tempat ibadah, tempat bersejarah keagamaan, dan lain sebagainya. Dengan karya wisata, guru juga dapat membawa anak ke tempat ibadah agar terbiasa mengetahui aturan dan sikap kita ketika berada di tempat ibadah, dan mereka terpacu untuk melakukan praktik ibadah di tempat dan suasana yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah metode bercakap-cakap, yang mana metode bercakap-cakap adalah kegiatan percakapan baik antara guru dengan anak ataupun anak dengan anak, dan tentang suatu tema tertentu untuk mengembangkan kemampuan mendengar, memahami, dan kemampuan berbicara anak. Di dalam kegiatan bercakap-cakap ini juga dapat dijadikan alat yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, sosial, dan pengembangan nilai agama dan lain sebagainya. Contohnya, guru dapat menciptakan suasana bercakap-cakap tentang keindahan laut, manfaatnya, dan lain sebagainya, sehingga anak dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, demonstrasi. Demonstrasi adalah metode yang dilakukan guru dengan cara mempertunjukkan atau memperagakan suatu objek
benda atau suatu proses dari suatu kejadian. Nah, metode demonstrasi ini sangat efektif digunakan dalam pengembangan nilai-nilai agama karena anak dapat mendengar, melihat, dan meniru cara-cara tertentu yang disajikan di dalam materi yang sedang diajarkan guru. Metode selanjutnya adalah metode proyek, yaitu suatu metode yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan lingkungan dan alam sekitar serta kegiatan sehari-hari sebagai bahan pembahasan melalui serangkaian kegiatan. Misalnya, bagaimana anak mengetahui suatu pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Nah, dengan demikian, guru hendaknya mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh dinamika hingga pembelajaran selesai. Selanjutnya, metode bercerita. Nah, metode bercerita ini adalah metode yang paling sering digunakan, yaitu melalui metode bercerita ini, seorang guru dapat menerapkan dan menyisipkan nilai-nilai agama kepada peserta didik. Nah, cerita yang dibawakan hendaknya berhubungan dengan dunia anak-anak, sehingga akan lebih menarik minat mereka untuk mendengarkan, mengikuti, dan menyimaknya hingga mereka dapat mengambil kesimpulan dari cerita yang disampaikan oleh guru. Isi ceritanya juga hendaknya memuat misi pendidikan ataupun nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya, pemberian tugas. Hendaknya seorang guru memberikan tugas itu sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak untuk mengerjakannya. Nah, tugas-tugas yang diberikan kepada anak ini disesuaikan dengan berbagai perkembangan. Contoh, tugas yang diberikan antara lain anak diberikan tugas untuk menghafal bacaan doa dengan bimbingan orang tua di rumahnya. Selanjutnya ada metode bernyanyi. Adalah suatu ekspresi atau perasaan senang seorang yang diungkapkan melalui nada dan syair. Nah, untuk mengembangkan nilai-nilai agama, dapat dipilih lagu-lagu yang bersifat religius yang disesuaikan dengan tema dan isi pesan yang hendak disampaikan. Yang perlu diperhatikan adalah hindari pemilihan lagu yang bertolak belakang dengan nilai-nilai agama, sebab apapun adanya, anak pasti dengan mudah dan cepat untuk menirukannya. Bahkan mereka akan lebih cepat menghafalnya. Contoh lagu untuk perkembangan spiritual anak yaitu lagu yang berjudul Aku Anak Soleh. Selanjutnya adalah metode sosial. Metode ini mengajarkan anak untuk memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri, mau membantu jika diminta bantuan, dan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kerjasama. Misalnya, anak terbiasa menyapa guru saat bertemu, bersalaman dengan orang yang lebih tua, seperti itu. Selanjutnya, ada metode tanya jawab, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertentu kepada anak. Metode ini bertujuan untuk menguji pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki anak. Nah, anak ini diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendorong dan menggunakan metode ini, kita sebagai pendidik bisa mendorong keberanian anak untuk mengemukakan pendapatnya. Contohnya ketika pembukaan belajar, anak-anak ditanya kegiatan apa saja yang telah dilakukan sebelum mereka berangkat ke sekolah dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.